oleh orang lain. Biografi membuat informasi mengenai kehidupan tokoh melalui latar belakang keluarga, pendidikan, perjalanan, karir, dan prestasi, hingga jasa atau pengaruh tokoh tersebut bagi masyarakat. Tokoh dalam biografi biasanya merupakan orang memiliki pengaruh atau prestasi atau pengalaman hidup inspiratif seperti pahlawan, ilmuwan, seniman, dan pemimpin atau tokoh pendidikan. Tujuan teks biografi. Teks biografi memiliki tujuan. Yang pertama, memberikan informasi tentang kehidupan seseorang. Yang kedua, meneladani sikap dan perjuangan tokoh. Yang ketiga, memberi motivasi dan inspirasi kepada pembaca. Yang keempat, sejarah dan pengalaman hidup tokoh. Ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, berisi fakta berdasarkan kehidupan nyata tokoh. Yang kedua, disajikan dalam bentuk narasi atau cerita. Yang ketiga, memuat pengalaman kehidupan tokoh secara kronologis dan mengandung keteladanan atau nilai kehidupan. Dan yang terakhir, memandang orang ketiga seperti dia atau menyebut nama tokoh. Yang ketiga, reorientasi. Bagian penutup berisi pandangan penulis terhadap tokoh, kesimpulan mengenai kehidupan tokoh tersebut. Contohnya, B.J. Habibie merupakan sosok yang cerdas, disiplin, dan cinta tanah air, dan perjuangan dalam bidang teknologi menjadi inspirasi bagi generasi muda. B.J. Habibie sudah menciptakan apa? Pesawat. Makanya dia dikenal sebagai sosok yang cerdas dan disiplin. Pembahasan teks biografi. Satu, menggunakan kata ganti. Contohnya, beliau, ia B.J. Habibie, beliau B.J. Habibie. Itu termasuk contoh dari teks kaedah pembahasan teks biografi. Menggunakan kata kerja tindakan. Contohnya, belajar, memimpin, menciptakan, dan mengubah sifat rajin, disiplin, cerdas, dan sederhana. Maksud dari contoh, menggunakan kata sifat. Menggunakan kata penghubungan waktu, yaitu kemudian, setelah itu, pada akhirnya, dan sudah saja. Yang kelima, menggunakan kata keterangan waktu, tempat. Contohnya, pada tahun 1998 di Jakarta. Yang ketiga, sejak kecil. Lanjut langkah-langkah menulis teks biografi. Yang pertama, menentukan tokoh yang akan ditulis. Kedua, mengumpulkan informasi dan fakta tentang tokoh. Yang ketiga, menyusun kerangka biografi. Dan yang keempat, menulis biografi sesuai strukturnya. Yang kelima, memeriksa kembali penggunaan bahasa
Jenderal Besar Sudirman. Tempat lahir Purbalingga, Jawa Tengah. Tanggal lahir 24 Januari 1904. Wafat 26 Januari 1950 di Magelang. Pekerjaan Panglima Besar TNI. Jasa pemimpin perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Riwayat singkat: Jenderal Sudirman dikenal sebagai Panglima Besar pertama Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Sebelum menjadi tentara, beliau bekerja sebagai guru dan aktif dalam organisasi kepemudaan. Setelah Indonesia merdeka, Sudirman Itu hasil dari presentasi kelompok 1. Ada yang ingin bertanya? saya Silakan Ibu. dari kelompok 2 dan bertanya kepada kelompok 1. Mengapa Jenderal Sudirman dikenal sebagai Panglima Besar? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Alasan Jenderal Sudirman dikenal sebagai Panglima Besar: yang pertama, pemimpin pertama TNI, atau Sudirman dianggap menjadi Panglima Besar TNI pertama setelah Indonesia merdeka. Yang kedua, berani memimpin perjuangan. Beliau memimpin pasukan Indonesia melawan penjajah dalam berbagai pertempuran. Yang ketiga, pemimpin perang gerilya. Saat Belanda menyerang Indonesia pada tahun 1948, Sudirman tetap memimpin perang gerilya meskipun sedang parah. Bila jadi bertanya, Ya, Bu. oke, jelas ya. Kemudian dari kelompok kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah kelompok 1, yang kedua kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompok 3. Baik, sebelum memulai, berikut ini adalah video tentang biografi tentang Insinyur Soekarno. Itulah tadi video cuplikan tentang biografi tentang Soekarno. Saya akan membacakan juga biografi tentang Soekarno. Nama lengkapnya Soekarno, nama populernya itu Insinyur Soekarno. Tempat lahirnya berada di Surabaya, Jawa Timur. Lahir pada tanggal 6 Juni 1901. Wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta. Pekerjaannya Presiden pertama Republik Indonesia. Jasanya proklamator kemerdekaan Indonesia. Riwayat hidupnya, Soekarno merupakan tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beliau menempuh pendidikan di Institusi School de Bandung atau sekarang IGB dan memperoleh gelar insinyur. Setelah itu, Soekarno diangkat menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Sekian itu yang tentang biografi Soekarno. Apakah ada yang ingin bertanya? Mengapa Soekarno menjadi tokoh penting dalam kemerdekaan? Baik, ada yang menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Memimpin perjuangan nasional. Soekarno aktif memimpin gerakan nasional untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang. 2. Membangkitkan semangat rakyat. Beliau terkenal sebagai orator hebat. Pidato-pidatonya mampu membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk merdeka. Beliau mendirikan organisasi perjuangan. Soekarno
Jadi kesimpulan teks geografi adalah teks yang menceritakan riwayat hidup seseorang secara faktual dan inspiratif. Teks ini bertujuan memberikan informasi sekaligus keteladanan kepada pembaca melalui pengalaman hidup tokoh yang diceritakan. Oke, sekian dari materi hari ini. Coba dipelajari lagi ya di rumah. Ya, Bu. Ibu harap kalian semua sehat dan tetap semangat seperti hari ini. Baik, sebelum kita menyudahi pelajaran hari ini, ketua kelas menyiapkan untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam